Assalamualaikum teman-teman semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita dapatkan pada minggu lalu ya. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan cara membuat bisnis model kanvas. Nah, saya akan share screen dulu ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang 9 elemen model ya, kanvas ya. 9 elemen bisnis model kanvas. Di antaranya ada customer segment ya. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Kemudian ada value proposition, ada channels, kemudian ada customer relationship, kemudian juga ada key activities, kemudian ada key results, kemudian key partnership, kemudian cost structure. Nah, sampai di sini ya kemarin ya, minggu lalu. Nah, untuk malam ini, hari ini kita akan bahas yang ke-9 ya. Nah, yang ke-9 terkait dengan revenue streams ya, atau arus pendapatan. Nah, revenue streams atau arus pendapatan ini adalah pendapatan yang diterima perusahaan ya dari masing-masing segmen pasar ya. Atau dengan kata lain, revenue stream ini adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya gitu ya. Jadi pada intinya revenue stream ini adalah sumber-sumber pendapatan dari mana saja gitu ya yang diperoleh oleh satu usaha atau bisnis gitu ya, baik dalam bidang jasa ataupun menghasilkan produk tertentu gitu ya, sehingga bisa menjadi pendapatan atau pemasukan ya dalam suatu bisnis ataupun perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, dari mana pendapatan tersebut ya diperoleh atau dari mana uang Anda diperoleh gitu ya. Nah, ini bisa dari penjualan aset ataupun produk ya, ataupun fee per pemakaian jasa. Bisa juga dari fee berlangganan, kemudian dari penyewaan atau leasing, kemudian dari lisensi, kemudian dari iklan dan sebagainya. Bisa juga jika perusahaan tersebut memiliki lahan yang luas. Nah, bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Nah, gitu ya. Kan nanti dapat pemasukan tuh dari uang parkir. Nah, dan juga jika memiliki barang-barang gitu ya, misalnya kursi ya, kursi rapat gitu ya, ataupun barang-barang yang bisa disewakan gitu, misalnya sound system. Nah, itu bisa juga digunakan ya sebagai bahan pemasukan ya, dengan disewakan tentunya mendapatkan pendapatan atau penghasilan tambahan ya, selain menjual produk ataupun jasanya. Nah, ini ya. Jadi pada intinya ini adalah sumber-sumber pemasukan atau pendapatan dari suatu perusahaan atau bisnis tersebut gitu. Dari mana saja ya sumbernya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara untuk memetakan revenue stream ini ya? Bisa dengan menggunakan pertanyaan, yaitu bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang. Kemudian dari mana bisnis Anda mendapatkan pemasukan gitu ya. Kemudian apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Nah, ini ya. Ini adalah beberapa pertanyaan sehingga dengan pertanyaan ini nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa memetakan ya. Nah, dari elemen bisnis kanvas dari revenue stream ini. Nah, ini saya kasih contoh bisnis coffee shop ya. Nah, revenue stream-nya di sini adalah penjualan kopi dari seluruh channel. Kemudian juga ada penjualan merchandise ya, eksklusif ya, atau produk-produk edisi khusus gitu ya, yang dijual gitu ya.
Nah, sehingga konsumen atau pelanggan tertarik ya untuk membeli produk-produk tersebut ya, karena dijual dalam jumlah yang terbatas ya, karena edisi khusus tersebut. Misalnya menjual kopi dalam kemasan botol cantik gitu ya, edisi Hari Kemerdekaan Indonesia gitu misalnya ya. Jadi menjual produk kopi, nanti bonus satu cangkir ya cantik gitu, ataupun botol cantik, nah gitu ya. Jadi tidak dijual setiap saat ya, hanya edisi tertentu gitu ya. Nah, dengan begitu konsumen ataupun pelanggan akan berlomba-lomba untuk membeli produk kita. Nah, itu ya. Dan bisa digunakan juga cara-cara yang lain ya, untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan ya, yang menghasilkan tentunya ya. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang 9 elemen model bisnis ya. Untuk itu ya, saya akan coba untuk belajar, ini kita lanjut saja ya, karena ini sudah ada juga di rekaman pertemuan minggu lalu. Teman-teman bisa memutar ulang ya rekamannya gitu ya, dan materinya juga sudah saya share di e-learning ya. Teman-teman bisa membacanya ya. Nah, kita lanjut saja, langsung saja ke aplikasi cara pembuatan 9 elemen bisnis model Canvas dengan menggunakan aplikasi Canvanizer ya. Nah, ini sudah saya rangkum ataupun saya rekap gitu ya. 9 elemen bisnis model Canvas ini ya. Yang pertama dari customer segment. Nah, ini customer segmennya ini dari bisnis coffee shop ABC, ini ada kalangan menengah ke atas, anak muda atau remaja, pekerja kantoran atau keluarga ya. Ini satu-satu dulu ya, nanti langsung kita bahas atau kita buat di bisnis model Canvas dengan menggunakan aplikasi Canvanizer ya. Atau saya bacakan ada semua ya, biar kita tidak buka tutup ini ya, yang saya share ya, share PowerPoint, kemudian share aplikasi Canvanizer, saya bacakan aja dulu semua, nanti setelah itu kita langsung fokus pindah ke aplikasi Canvanizer, jadi lebih enak ya. Yang kedua, value proposition, di sini ada kopi kualitas premium 100% halal, kemudian kopi dengan cita rasa buah, kemudian dari sisi experience. Nah, ini konsumen atau pelanggan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, dan kenyamanan ya saat menikmati kopi ya di coffee shop ABC ya. Kemudian dari channel. Nah, dari channel ini coffee shop ABC menggunakan channel apa saja sih ya? Menggunakan website, Instagram, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Key Opinion Leader, kemudian influencer, brosur, dan penjualan secara langsung tentunya dengan adanya kedai kopi. Nah, ini ya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Ini hanya saya merekap ya, merekap hasil pemetaan ya pada kuliah minggu lalu ya. Kemudian dari customer relationship, nah ini menggunakan membership ya, konten di media sosial, kemudian promo, kemudian juga ada diskon bulanan ya. Kemudian dari key activitiesnya di sini ada proses pembuatan kopi ya, ini jelas ya. Jadi aktivitas intinya ya pembuatan kopi ya, karena bisnisnya adalah bisnis coffee shop ya. Kemudian penjualan dan pengiriman. Nah, ini penjualan dan pengiriman ya. Penjualan ini secara langsung maupun secara online, dan pengiriman ini tentunya untuk penjualan-penjualan online ya, yang tadi channelnya menggunakan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, nah gitu ya. Kemudian promosi online, nah ini aktivitasnya ya. Jadi jika perusahaan ataupun coffee shop tersebut ya membuat inovasi produk baru, nah ini kita perlu mempromosikannya ya, promosi yang
efektif dan efisien ya via online ya, via website ya, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya ya, sehingga mempermudah perusahaan ataupun coffee shop ya untuk menyampaikan produk-produk baru atau mempromosikan produknya kepada pelanggannya ya ataupun kepada masyarakat ataupun halayak gitu umum, sehingga dengan adanya promosi yang dikemas dengan bagus gitu ya, menarik pelanggan gitu untuk membeli produk kita ya. Kemudian dari key resources ya ini ya, ada kedai kopi, peralatan dan brand ya ini ya. Kemudian key partnership di sini ada petani kopi ya, kemudian supplier, kemudian driver ojek online ya. Kemudian dari cost structure di sini cost-nya apa saja atau biaya-biaya apa saja sih yang diperlukan dalam bisnis coffee shop tadi ya. Ada biaya pembelian bahan baku, kemudian biaya pembelian peralatan, kemudian untuk biaya gaji karyawan atau baristanya, kemudian setelah itu untuk sewa tempat atau kedai kopi ya, karena coffee shop tersebut belum memiliki tempat sendiri ya atau memiliki bangunan sendiri, jadi bangunannya masih sewa gitu ya. Kemudian dari revenue streams ini pendapatan yang diterima atau arus pendapatan yang diterima itu dari mana saja sih gitu ya. Ini dari penjualan kopi dari seluruh channel. Nah, ini baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara online gitu ya. Kemudian dari penjualan merchandise ya eksklusif. Nah, ini ya tadi ya produk-produk yang dijual pada edisi-edisi tertentu atau edisi khusus. Nah, ini ya. Jadi ini adalah variabel ya ataupun hasil pemetaan dari 9 elemen bisnis model Canvas gitu ya. Ya sudah kita bahas juga di minggu lalu ya. Untuk mempersingkat waktu ya, saya akan langsung ke aplikasi Canvanizer ya. Kita menggunakan aplikasi di sini ya. Canvanizer.com ya. Nah, saya stop share dulu ya, nanti saya akan memperlihatkan ya bagaimana cara pembuatan 9 elemen bisnis model Canvas dengan menggunakan aplikasi Canvanizer ya. Ya, saya akan share screen dulu ya teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Kita ketik di sini aja Canvanizer. Nah, ini ya. Kita kliknya enter. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi Canvanizer atau yang belum memiliki akun Canvanizer ya, teman-teman bisa membuka YouTube saya ya. Bagaimana cara membuat akun ya di Canvanizer ya, gitu ya, ada ya di YouTube saya ya. Beberapa hari lalu gitu ya, jadi teman-teman bisa membuka YouTube saya ya. Ya, kita lanjut saja di sini ya. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya klik di sini login gitu ya. Jadi ini login. Nah, sini saya bisa langsung aja di sini create canvas ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini ada bisnis, service design, kemudian ada project management, dan kemudian ada general ya. Nah, karena saya akan menggunakan aplikasi ini untuk membuat bisnis model Canvas, jadi saya klik yang di sini, bisnis ya.
Nah, di sini juga ada beberapa pilihan ya teman-teman. Nah, ini ya pilihannya banyak ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Kita klik di sini aja ya, bisnis model kanvas. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita masukkan di sini judulnya ya, judul bisnis model kanvas yang akan kita buat ya. Jadi di sini kita masukkan bisnis model kanvas yang akan kita buat ini adalah Coffee Shop ABC ya. Nah, setelah itu kita klik start. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Dan ini adalah beberapa file kita muncul kalau kita pernah membuatnya ya. Kemudian kita akan membuat lagi bisnis model kanvas baru. Nah, di sini ada nih yang pernah kita buat ya. Muncul di situ tersimpan ya. Nah, untuk berikutnya kita buka di sini ya, Open Business Model Canvas. Nah, ini udah terbuka. Ya, oke. Nah, ini muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini tidak ada tanda ini ya, plusnya di sini ya, atau inputnya. Kita klik di sini aja. Edit in Canvanizer Classic ya, kita klik di sini aja. Nah, kemudian ini plus, kita close saja. Nah, ini ya. Ini muncul insertnya ya. Jadi kita nanti bisa menginputnya ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita ingin mengganti judul yang di sini? Di sini kan masih bisnis model kanvas nih. Nah, kita ingin mengganti judulnya ya menjadi Coffee Shop ABC gitu ya. Caranya ini kita klik di sini ya, Canvas Setting. Nah, ini ya, Canvas title-nya ini kita ganti ya judulnya. Nah, judulnya apa ya sesuai dengan bisnis model kanvas yang akan teman-teman buat ya. Cafe Shop ABC ataupun bisnis Cafe Shop ABC gitu ya. Ini boleh ya. Atau Cafe Shop ABC aja boleh. Nah, ini langsung kita klik submit. Nah, ini sudah berubah teman-teman ya, sudah menjadi Coffee Shop ABC ya, berubah ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba petakan ya tadi di PowerPoint tadi ya untuk customer segment ya. Customer segmentnya apa saja gitu ya. Kita petakan tadi ada customer segment. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah, di sini customer segmentnya ada kalangan menengah ke atas. Ya, kita masukkan di sini ya. Kalangan menengah ke atas. Ya, oke ya. Nah, jika teman-teman ada catatan khusus ya, kalangan menengah ke atas itu kriterianya seperti apa? Nah, itu bisa dimasukkan di sini, di catatan di sini, boleh gitu ya. Nah, setelah sudah kita masukkan, kita save di sini. Ya, jadi kalangan menengah ke atas ya. Kemudian untuk berikutnya, ya, segmennya apa saja nih? Anak muda atau remaja? Nah, ini ya, anak muda atau remaja ya. Oke. Nah, agar teman-teman tidak jenuh ya dengan satu warna, nah teman-teman bisa setting warna. Nah, di sini bisa pilih nih ya, warnanya ya. Mau biru, hijau, kuning, merah ataupun abu-abu gitu ya. Misalnya kita pilih yang ini biru. Nah, ini jadi biru kan ya. Nah, kemudian tinggal kita save. Nah, muncul kan ya biru. Oke. Nah, misalkan teman-teman pengen menghapus atau edit gitu ya. Oh, ini salah nih, bukan seperti ini harusnya. Nah, ini kita sorot saja di sini. Nah, di kotaknya ini ya. Misalnya pengen kita edit gitu ya. Kita klik di sini edit.
Nah, kita edit misalnya garis miringnya kita ganti atau ya. Nah, anak muda atau remaja kita save aja. Nah, ini ya. Misalkan kita ingin ganti warnanya nggak cocok, habis kuning biru ya. Kita ganti yang hijau aja bisa. Kita klik aja hijau. Gitu ya. Nah, misalnya ini ternyata salah. Oh, salah ini bukan anak muda atau remaja. Misalnya salah ketiknya. Kita klik aja yang di sini ya, ada tanda silang. Nah, nanti otomatis mendelete gitu ya. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan lagi tadi. Tadi hanya sebagai contoh saja ya. Misalnya teman-teman ingin mengedit ataupun menghapus gitu ya. Ataupun ingin mengganti warna ya di kotaknya ini ya. Nah, ini. Nah, kita ganti misalnya hijau. Kita save. Nah, gitu ya. Jadi lebih meriah gitu ya. Warna-warni. Kita masukkan lagi customer segmennya. Di sini adalah pekerja kantoran. Nah, di sini ya kita ganti lagi warnanya nih. Ganti yang ini biru misalnya. Nah, oke. Setelah itu apalagi customer segmennya? Ini kita kan sudah memetakan tuh ya di minggu lalu ya customer segmennya itu apa saja. Yang untuk berikutnya dari keluarga. Nah, oke. Kita kasih warna ini merah. Nah, udah ya, ini sudah kita masukkan semua di kanvasnya ya. Kita masukkan semua customer segmennya itu dari kalangan menengah ke atas, dari anak muda atau remaja, kemudian dari pekerja kantoran dan keluarga. Oke. Mudah kan teman-teman cara membuatnya? Ya, insya Allah ya mudah ya. Untuk berikutnya value preposition. Nah, kita masukkan di sini insert. Nah, apa sih nilai lebih dari bisnis Anda gitu ya? Nah, di sini kopi berkualitas premium, 100% halal. Nah, ini ya. Jadi ini ya value proposition ya dari usaha kita. Kemudian kita save di sini ya. Oke. Setelah itu apa saja value proposition-nya? Oh, ternyata Coffee Shop ABC gitu ya. Menghasilkan produk kopi ya dengan cita rasa buah gitu. Jadi tidak ada yang original ya. Jadi maksudnya tidak hanya original yang produk yang dijualnya, tapi juga ada produk kopi dengan cita rasa buah gitu ya. Sehingga menambah penikmat kopi, nah itu merasakan rasa yang beda daripada biasanya ya karena produknya itu uh, memiliki inovasi ya kopi dengan cita rasa buah yang tidak dimiliki oleh coffee shop lain. Nah, gitu ya. Jadi coffee shop ABC memiliki nilai lebih dari kopinya yaitu dengan cita rasa buah. Ya, oke kita ganti warna ya. Oke, biar semangat kalau warna-warni ya. Hidup ini penuh warna-warni ya. Jadi kita juga memetakannya ini warna-warni. Oke, value preposition lainnya apa? Nah, ini value preposition yang lainnya itu adalah experience ya. Jadi ada rasa kebahagiaan ya, kenikmatan ya, kenyamanan ya di saat konsumen itu menikmati secangkir kopi di coffee shop yang ruangannya nyaman gitu ya. Jadi dengan menikmati coffee shop jadi maaf, jadi dengan menikmati secangkir kopi ya di coffee shop ABC gitu ya. Yang semula pikirannya suntuk itu tiba-tiba menjadi bahagia. Yang semula itu tidak memiliki inspirasi kita setelah menikmati secangkir kopi di coffee shop ABC, kita menjadi memiliki inspirasi atau ide-ide baru gitu ya, gitu ya. Jadi memiliki experience atau pengalaman yang luar biasa gitu ya. Ketika pengunjung atau pelanggan itu
datang berkunjung di Cafe Shop ABC, gitu ya. Nah, ini adalah nilai lebih atau value proposition ya yang dimiliki oleh Cafe Shop ABC ya. Untuk berikutnya channel. Nah, channel. Nah, channel yang digunakan untuk proses jual beli ya di Cafe Shop ABC ya, itu apa saja sih? Nah, gitu ya. Di sini diantaranya menggunakan website ya, gitu ya. Website ya. Setelah website menggunakan apa saja? Oh, setelah website ini menggunakan Instagram. Nah, ini ya, menggunakan Instagram ya. Nah, setelah itu menggunakan apa saja? Nah, oh, aplikasi GoFood ya. Aplikasi GoFood ya. Ini langsung saja ya saya jadikan satu baris ya. Nah, GrabFood ya. Nah, GoFood, GrabFood, apalagi ada Shopee Food ya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu channelnya apa sih? Oh, dari Key Opinion Leader. Nah, ini ya kita masukkan di sini. Ya, oke. Kemudian dari influencer gitu ya. Nih. Terus menggunakan channel apa saja? Oh, brosur ya, gitu ya. Brosur-brosur. Jadi tidak hanya promosi online ya, menggunakan brosur juga gitu ya. Selain itu apa ya? Kedai kopi ya, channelnya. Ya. Nah, kedai kopi ya, ini maksudnya eh, pelanggan yang datang langsung gitu ya. Ya, ini ya, kedai kopi. Jadi bagi pelanggan yang ingin menikmati kopi ya langsung ya, langsung ke kedai kopi atau ke coffee shopnya ya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa channel-channel yang digunakan oleh coffee shop ABC ya untuk menjual atau mempromosikan produknya ya. Untuk berikutnya ada customer relationship ya. Customer relationship kopi maksudnya customer relationship Cafe ABC. Apa saja sih gitu ya. Sini ada membership. Nah, ini ya, dengan adanya membership ini mempermudah Cafe Shop ya untuk berhubungan dengan pelanggannya ya, terutama pelanggan lama ini ya. Kemudian dengan cara membuat konten di media sosial. Nah, ini ya, ini juga penting sekali ya dengan menggunakan membuat konten-konten di media sosial ya tentang produk yang dimiliki oleh Coffee Shop ABC gitu ya, di mana konten tersebut sangat menarik ya, sehingga mampu ya membius pelanggan gitu, ataupun menginspirasi pelanggan ya, menarik minat pelanggan gitu, ataupun pembeli ya untuk membeli produk di Coffee Shop ABC tersebut gitu ya. Nah, ini ya. Setelah itu customer relationship-nya bagaimana ya? Dengan memberikan promo ya, ini ya. Jadi pada event-event tertentu ini memberikan promo ya kepada pembelinya ataupun pelanggannya ya. Kemudian Cafe Shop ABC juga memberikan diskon bulanan. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk membina hubungan baik ya antara Coffee Shop ABC dengan pelanggannya ya, sehingga pelanggannya itu loyal ya untuk membeli ya produk-produk ataupun kopi ya yang ada di Coffee Shop ABC ya. Mungkin yang dijual tidak hanya kopi ya, biasanya juga ada makanan-makanan ringan gitu ya. Roti bakar, roti bakar, pisang bakar gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak hanya kopi biasanya ataupun snack-snack gitu ya, atau cemilan-cemilan ringan gitu ya. Untuk teman ngopi. Nah, biasanya tidak hanya kopi saja yang dijual di coffee shop gitu ya.
Nah, kemudian di aktivitasnya, nah ini ya, apa saja? Nah, ini aktivitasnya di sini ada proses pembuatan kopi ya. Ini tentunya adalah aktivitas utama ya, pembuatan kopi ya. Nah, ini aktivitas utama ya. Mungkin jika coffee shop tersebut menjual selain kopi ya, yaitu pembuatan menu-menu makanan yang lain gitu ya. Seperti tadi pembuatan roti bakar, pembuatan pisang bakar ataupun pembuatan biasanya makanan ringan misalnya mie goreng, mie rebus. Nah, itu boleh juga nanti ya ditambahkan ya selain pembuatan kopi ya. Nanti disesuaikan ya dengan produk yang dijual ya. Atau bisa juga di sini kita edit ya proses pembuatan kopi ya atau produk lainnya. Ya, gitu ya. Bisa di sini kita masukkan ya. Ya, memang biasanya sih cafe shop itu tidak hanya menjual kopi ya, biasanya juga ada makanan ringan gitu ataupun makanan-makanan pendamping ya, pendamping untuk menikmati secangkir kopi ya, cemilan-cemilan ringan gitu ya. Nah, oke. Setelah itu aktivitasnya apa saja gitu ya selain pembuatan kopi atau produk lainnya ya. Tentunya ada penjualan dan pengiriman. Nah, ya, ini aktivitas jual beli ya. Jual beli penjualan secara langsung bagi pelanggan yang datang ke coffee shop ABC gitu ya ataupun ke kedai kopi tersebut dan tentunya penjualan secara online juga ya dan perlu channel yang membantu proses pengiriman produk agar sampai ke pelanggan ataupun konsumen. Nah, ini ya, jadi ada proses penjualan dan pengiriman. Nah, ini ya, pengiriman untuk produk-produk yang dijual secara online tentunya ya. Kemudian aktivitas yang lain apa saja? Nah, ini ada promosi ya, ya. Nah, di sini ya. Jadi tadi ada promosi lewat media sosial ya. Kemudian juga ada menyebar brosur-brosur. Nah, jadi di sini ada promosi secara online maupun offline. Nah, ini ya. Jadi aktivitasnya ada dua macam ini ya. Promosi secara online dan offline gitu ya. Karena di sini tadi ada ini brosur, menyebar brosur-brosur. Jadi kalau menyebar brosur ini kan ada yang dicetak langsung gitu ya. Jadi promosinya ini aktivitasnya menyebarkan brosur jadi secara offline dan online ini bisa melalui website, Instagram dan sebagainya ya. Jadi ada promosi online atau offline. Jadi teman-teman kalau dipetakan langsung begini ya dalam satu lembar kanvas gitu kita bisa melihat secara langsung kesesuaian ataupun ketidaksesuaian ya sudah kita petakan jadi lebih mudah ya mana-mana yang nggak cocok mana-mana yang perlu ditambahin kita bisa langsung eksekusi di sini gitu ya. Bisa kita revisi gitu atau kita perbaiki apa yang sudah kita petakan tadi ya. Nah ini kan kita kelihatan ya karena ini ditampilkan dalam satu lembar kanvas jadi lebih lebih kelihatan ya lebih kita bisa kita revisi ya jika ada elemen-elemen ya yang tidak pas gitu ya yang kita masukkan ya gitu ya ataupun variabel-variabel yang tidak pas ya ya sudah kita petakan langsung kita bisa koreksi gitu ya. Untuk selanjutnya key resource ya ini ada key resource ya. Nah, apa saja? Nah, ini adalah kedai kopi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Setelah itu apa lagi? Oh ya, tentunya peralatan-peralatan. Nah, ini ya. Peralatan-peralatan yang kita butuhkan ya untuk membuat kopi secangkir kopi ataupun produk-produk lain yang
dijual oleh coffee shop tadi gitu ya. Atau di sini key resources ini maksudnya adalah sumber daya yang harus dimiliki ya dalam sebuah bisnis ya untuk bisa mencapai tujuan dari apa saja gitu yang harus dimiliki ya oleh coffee shop ABC tadi ya agar usahanya atau bisnisnya itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, di sini ya, di sini ada peralatan. Nah, selain peralatan di sini juga ada brand. Nah, merek ya, tentu ya. Nah, brand itu juga penting ya, ya. Uh, jika kita nanti akan membuat brand ya, teman-teman jangan lupa ya, brandnya itu jangan sampai sama ya dengan pemilik produk yang lain ya, karena yaitu tadi jika kita nanti ingin mendaftarkan ya ataupun mematenkan produk kita ya nanti tidak akan lolos ya kalau brand kita sama dengan yang lain atau pemilik usaha yang lain gitu. Jadi usahakan brand kita itu jangan sampai sama ya dengan brand milik orang lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan memetakan key partnership. Nah, ini ya ataupun mitra usaha. Nah, ini ya. Partner usaha dari Coffee Shop ABC itu siapa saja? Nah, ini Coffee Shop ABC itu bekerja sama dengan petani kopi. Nah, ini untuk menghasilkan produk kopi yang berkualitas gitu ya dan dengan harga terjangkau ya. Bekerja sama langsung dengan petani kopi atau mendatangkan produk kopi itu langsung dari petaninya ya. Sehingga harga yang diperoleh juga tentunya lebih murah ya daripada produk kopi tersebut sudah sampai ke tangan kedua ataupun ketiga. Nah, itu ya. Nah, selain itu juga bekerja sama dengan supplier. Nah, tuh ya. Jadi selain dengan petani kopi juga bekerja sama dengan supplier. Nah, ini supplier juga tentunya tidak hanya supplier menyedia bahan baku kopi, kan bahan baku selain kopi juga banyak ya, gitu ya. Ada yang dibutuhkan yaitu gula, gitu ya, gula pasir, kemudian kemasannya, kemudian jika selain menjual produk kopi juga misalnya menjual roti bakar, pisang bakar gitu. Kemudian juga supplier ataupun penyedia dari kebutuhan di dapur seperti gas, minyak goreng dan sebagainya. Nah, ini juga memerlukan kerjasama dengan supplier gitu ya. Jadi selain kopi itu didatangkan langsung dari petaninya, juga sebagian dari supplier dan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan di coffee shop tersebut diambilkan ataupun bekerja sama dengan supplier gitu ya. Kemudian karena berjualan secara online, ya tentunya mitranya adalah driver ojek online atau penyedia jasa layanan tadi ya pesan antar online. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah key partners ya ataupun mitra kerja dari Coffee Shop ABC ya. Ada petani kopi, supplier, driver ojek, ataupun jika teman-teman nanti memetakan ada lagi selain ini ya, misalnya karena memerlukan modal gitu ya, sehingga membutuhkan partner ya, pinjaman modal dari salah satu perbankan di Indonesia boleh gitu ya. Di sini kita masukkan di sini ya mitra kerja gitu ya. Boleh dimasukkan di sini ataupun jika ada mitra kerja lain yang kerjasama dengan usaha ataupun bisnis ya yang lainnya bisa dimasukkan di sini ya.
Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke. Untuk berikutnya cost structure. Nah, ini adalah biaya-biaya ya. Biaya-biaya apa saja sih yang diperlukan gitu ya untuk membuat bisnis coffee shop ini. Nah, tentunya adalah biaya bahan baku ya, pembelian bahan baku ya. Ini adalah biaya yang utama gitu ya. Untuk berikutnya ada biaya pembelian peralatan. Nah, ini ya juga memerlukan peralatan-peralatan ya. Peralatan apa saja yang diperlukan gitu ya untuk usaha bisnis coffee shop ABC ini gitu ya. Misalnya peralatan-peralatan seperti gelas gitu ya, ataupun cangkir ya. Kemudian memerlukan kompor gas, ya. Kemudian juga peralatan-peralatan lainnya yang terkait dengan produksi kopi ya, ataupun terkait dengan pembuatan produk-produk yang lain ya, misalnya roti bakar, pisang bakar, tentunya memerlukan alat bakar gitu ya, memerlukan kompor, memerlukan gas ya, dan peralatan-peralatan lainnya gitu ya, yang mendukung pembuatan produk dalam cafe shop ABC tersebut ya. Kemudian setelah itu di cafe shop tersebut tentunya kita memiliki ya karyawan ya ataupun barista. Nah, tentunya mereka memerlukan gaji dong gitu ya. Nah, jadi ini adalah biaya kita ya untuk membayar gaji karyawan atau barista ya. Nih, ya. Kita mau edit warna yang merah saja. Oke. Nah, untuk berikutnya ya, karena Coffee Shop ABC ini belum memiliki bangunan sendiri ataupun gedung sendiri ya, jadi masih sewa. Nah, tentunya ada biaya sewa di sini, sewa tempat atau kedai kopi. Nah, ini ya. Nah, ini juga ya, memerlukan biaya ya, biaya sewa ya, biaya tetap tiap bulan gitu yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah, selain ini ternyata teman-teman ada yang lupa ya kita masukkan ya ternyata. Nah, setelah dipetakan begini baru ketahuan ya ada biaya operasional yang lainnya. Nah, ini ya ada biaya operasional yang belum masuk. Nah, ini ya biaya operasional lainnya ini. Nah, yang belum masuk yaitu biaya listrik ya, ternyata belum masuk ya, biaya listrik, kemudian biaya air gitu ya, tagihan bulanan air ya, langganan air ya, kemudian juga biaya internet karena kita ada pemasaran ataupun penjualan secara online, tentunya membutuhkan kuota, membutuhkan layanan internet. Nah, ini ya, jadi lupa kita belum masukkan gitu ya, jadi kita tambahkan di sini ya. Kemudian selain itu juga ada biaya-biaya taktis, biaya tak terduga ya, misalnya kita memiliki alat transportasi gitu ya, motor gitu kan, motor untuk operasional dalam usaha tersebut. Nah, itu motornya memerlukan servis ya karena bannya bocor ataupun harus ganti oli. Nah, ini juga perlu ya biaya operasional lainnya ya. Karena biayanya macam-macam, kita langsung aja masukkan biaya operasional lainnya saja ya, itu biar tidak terlalu panjang ya. Nah, oke teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya revenue stream. Nah, ini adalah arus pendapatan atau sumber-sumber pendapatan apa saja gitu yang diterima oleh Coffee Shop ABC ini. Nah, ini sudah kita petakan ya. Nah, sumber pemasukannya adalah dari penjualan kopi dari seluruh channel. Nah, ini ya, baik dari pelanggan atau konsumen yang datang langsung ke coffee shop gitu, ataupun via online, via GoFood, GrabFood, ShopeeFood, nah gitu ya, dan sebagainya ya. Kemudian arus pendapatan yang lainnya yaitu penjualan
produk-produk merchandise eksklusif ya ini. Nah ini ya, jadi produk-produk yang dijual edisi khusus gitu ya, edisi terbatas gitu ya ini ya. Nah ini ya dari revenue streams ya, ataupun arus pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau coffee shop ABC. Ya, oke teman-teman, sudah kita petakan 9 elemen bisnis model Canvas ya. Untuk ini teman-teman brainstorming space ya. Nah, ini bisa kita isi, bisa tidak ya. Nah, ini jika terdapat kendala-kendala ataupun permasalahan. Nah, ini kita bisa masukkan di sini solusinya atau pemecahan permasalahannya kita bisa masukkan di sini gitu ya. Namun jika tidak ada kendala, kita cukup mengisi 9 elemen bisnis model Canvas gitu ya. Nah, ini sudah kita masukkan ya teman-teman, 9 elemen bisnis model Canvas ya. Nah, teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih caranya ya untuk mendownload gitu ya, ataupun mengcopy ya ini ya, 9 elemen bisnis model Canvas yang sudah kita petakan, kemudian kita ingin memindahkannya ya ke Word ataupun ke PowerPoint gitu ya, ataupun ke kertas kerja kita gitu ya. Nah, teman-teman sedang membuat skripsi misalnya ya gitu ya, ataupun jurnal. Nah, bagaimana cara untuk download ataupun mengkopinya gitu ya agar tampilannya itu jelas, bagus. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada di YouTube saya, ya, teman-teman bisa membuka YouTube saya, nanti akan saya kasihkan linknya ya, yaitu cara mudah copy dan download ya bisnis model Canvas dengan menggunakan aplikasi Canvanizer gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan ya pada kali ini ya. Semoga penjelasan saya bisa diterima dan teman-teman bisa paham sehingga teman-teman bisa membuat aplikasi Canvanizer ini dengan mudah ya gitu ya, mengaplikasikan bisnis model Canvas ya dengan menggunakan aplikasi Canvanizer. Gimana teman-teman, mudah kan caranya? Ya, insya Allah mudah ya. Oke, saya kira sekian dulu ya pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman harus tetap semangat ya, semangat untuk terus belajar gitu ya dan menuntut ilmu yang bermanfaat ya. Insya Allah ilmu yang teman-teman peroleh akan bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman sukses selalu ya, sukses di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.